yang rindang, yang pohonnya itu dipenuhi dengan buah-buahan, ya. Kalau itu kurma ataupun anggur, nah kayak gitu ya kami akan beriman. Ini orang-orang Quraisy, tapi Allah tahu mereka diberikan itu pun mereka nggak akan beriman. Mereka nggak akan beriman. Meskipun habis itu langsung dibuat, karena Allah tahu, Allah Maha mengerti. Ini kembali lagi tentang wa'ad orang. Maka orang mukmin itu selalu hatinya tertambah dengan akhirat. Setiap yang dia kerjakan itu selalu ditakar dengan jaza ukhra, balasan akhirat. Kalau kita itu kadang kalau nggak ada bahasanya amis-amis males. Ada orang beriman itu kayak gitu, jaza ukhra, selalu takarannya jaza ukhra. Saya kalau gini, saya dapat apa di akhirat? Itu selalu kayak gitu. Jadi seluruh amal itu yang dia timbang akhirat. Kalau orang kerja kan enggak banyak gitu. Kerja berapa gajinya? Gajinya cuma segini. Ya, gajinya segini buat apa zaman sekarang? Masih itu. Nyari gajinya yang tinggi meskipun kadang kerjaannya bikin tambah jauh dari Allah. Meskipun kadang kerjaannya bukan tambah jauh lagi, haram, dijalanin, ya, dia bergelut dengan riba, berkutat dengan riba, bahkan bangga dengan riba. Berapa pegawai konvensional, ya, gayanya luar biasa, pakai baju rapi, semua itu ayu-ayu. Sebab mengawakan hitung duit itu. Kenapa seperti itu? Karena memang takarannya dunia. Jadi kalau takaran ukhrawi, ya, maka lawakafa khairun mimman aktsara. Sedikit yang mencukupi, ya, lebih baik daripada yang banyak melalaikan. Karena Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, ini juga dikutip dari Hasan Najib Basidi itu ulama yang menyampaikan satu hadis, tuba liman hudiya ila Islam, berbahagialah orang yang diberikan petunjuk pada Islam, wa kana hayatuhu kafafa wa qana, dan hidupnya itu cukup itu makasih artinya apa? Pas butuh pas ada, pas butuh pas itu cukup. Jadi kemarin nggak ada, tapi begitu butuh ada. Kemarin nggak punya duit, begitu kepengen nikah ada duit. Kemarin nggak ada duit mau nyekolahkan anaknya, begitu apa namanya mau masuk ada duit. Saya diceritai kalau orang tua kami, kebetulan bapak saya itu kan pandai besi, untuk buat roti, telepon. Jadi ketika besok mau ke pondok harus bayar seharian. Alhamdulillah selama 4 tahun saat di pondok itu dirugi dulu 4 tahun, sekarang 2 tahun. Nggak pernah telat bayar seharian, nggak pernah. 1 hari pun nggak pernah. Dan itu dulu bapak saya harus komen gimana caranya akhir bulan ada. Dan itu sering sekali mukarrar berulang. Besok itu waktunya jenguk ke pondok sekaligus masih sanggup bayar seharian, ya. Belum ada duit, bingung, belum ada uang, masuk pondok pakai apa? Begitu pagi ada orang datang pesan makanan 700, malam 700. Kalau ada orang pesan pacul, ya, ngasih duit dulu. Sering sekali seperti itu. Dan ini namanya kafafan wafan. Pas butuh ada. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi pas butuh nikmat. Saya juga diceritain seorang, ya, adalah seseorang sakit, istrinya sakit.
harus diopnam karena beliau itu orang yang ngerti syariat, ngerti agama. Istrinya bercadar, dia bingung mau naruh di bangsal yang umum, privasinya nanti takutnya kurang terjaga. Nekat ada duit dimasukkan di kelas sing kamar dewi VIP, masukkan di situ kamar sendiri. Begitu dimasukkan dia masih bingung nih nanti bayar pakai apa, masih bingung. Sampai hari terakhir masih belum mampu pegang duit juga. Akhirnya dia iseng nanya biayanya berapa, terus pergi ke kasir, tanya sama kasir, ini sudah sekian hari di rumah sakit, kira-kira berapa yang saya harus bayar? Kata kasirnya, oh sudah lunas Pak, sudah lunas. Yang lunas sih siapa? Yang lunas sih nggak mau disebutin orangnya sih. Yang jelas sudah lunas. Jadi sebenarnya nggak bisa disebutin. Kayak Hafidin Azanullah itu daras yang luar biasa, ajaran luar biasa di satu hadis ini. Maksudnya hidup itu perlu berlebih. Cukup itu sudah cukup. Cukup itu sudah cukup. Jadi orang bisa makan, bisa minum, kebutuhannya tercukupi. Apa hidup itu kan makan, minum, pakaian, makanan sama tempat tinggal udah selesai kan. Pendidikan itu nggak harus sekolah, pendidikan itu nggak harus di universitas. Dulu para salafus saleh itu nggak ada di universitas. Mereka di zaman sahabat bahkan anak-anak sahabat itu rata-rata dididik oleh orang tuanya sendiri, hampir mu'adham. Dan ini berubah itu baru ketika Asrul Futuhat. Di asal itu al-ab wal turabbi ibnahu binafsi. Itu asal. Kalau dia nggak mampu karena satu sebab, maka dia bisa nitipkan pada orang yang dianggap bisa untuk. Dan asal tarbiyah itu adalah menyiapkan anak itu untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu sebenarnya. Maka Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kita harus pahami di pendidikan itu sekarang kita memang banyak digeser oleh pola barat. Pendidikan itu harus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S2. Itu seperti itu, jadi nggak harus kayak gitu, nggak harus lawazimnya seperti itu. Baik, tambah satu lagi, wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yazidu khusyu'an. Ini sifat ahlul ilmi. Ya, sifat ahlul ilmi. Apa wa yakhiruna lil adqani yabkun? Mereka menyungkurkan wajah, maksudnya sujud. Sujud ini banyak sering dibuat sujud atau rukuk itu pinanya untuk menyebutkan sholat. Jadi kalau dalam syariat dzikrul juz'i disebut sebagian, maksudnya adalah keseluruhan. Maksudnya sholat. Jadi mereka itu sholat menyungkurkan wajahnya, ya bekun, menangis. Wa yazidu khusyu'an, dan dengan tangisannya itu menambah mereka khusyuk. Maka buka sholat itu kata para salaf, ibki wa illam tastati' fatabaka. Menangislah kau ketika kau sholat, kalau enggak mampu pura-pura nangis. Ditangis-tangis sampai nanti nangis beneran. Jadi maksudnya apa? Dihadirkan suasana-suasana yang bikin kita ingat akhirat. Dihadirkan haul kiamah, dihadirkan ketika mahsyar, dihadirkan ketika dia soal terkait dengan malaikat, dihadirkan ketika sholat istighfar. Maka istihdar ma'ani itu sangat bisa dihadirkan kalau dia banyak hafalannya dan ngerti apa yang dia baca. Itu yang disampaikan juga oleh buku
Qudamah di Mukhtasar Minhajul Fasikin, salah satu tips orang kalau mau khusyuk sholat itu istihdar ma'ani ma yaqra, menghadirkan makna ayat yang dia baca. Kembali ke hadis ini jadi salah seperti itu. Kalau tadi kita bahas hukum nangis nggak apa-apa dalam sholat, sebenarnya bukan nangis nggak apa-apa dalam sholat. Musibah itu kalau kita sholat nggak pernah nangis. Musibah itu kalau kita sholat nggak pernah khusyuk, itu musibah. Padahal halus salaf ketika mereka sholat, masya Allah, menghadirkan hati, menghadirkan akhirat. Ka'annahu waqifun baina yadayhi, seakan-akan dia berdiri menghadap Allah SWT. Ka'annahu mu'arradun lil hisab, seakan-akan dia sedang menghadapi hisab. Jadi ketika sholat itu dia masya Allah fikir matil khusyuk. Makanya awal ma yurfa min hadhil ummah al-khusyuk. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk. Kata Ibnu Mas'ud, hatta la takad tajid fi masjidin man yakhsha fi shalah. Sampai hampir-hampir kau dapatkan di satu masjid itu nggak ada yang khusyuk sholat. Masjidnya penuh, tapi satu pun nggak ada yang khusyuk. Ini kan musibahnya sebenarnya di situ. Jadi kita bukan terkait hukum di sini ya. Jadi saya pak hukum ittifaq boleh menangis karena khusyuk, dan dia layu adulkan. Nangis itu bukan kalam. Kenapa? Karena dia atharun min khusyukil qalbi. Jadi tangisan itu suara bukan kalau nangis kan ada gitu. Dan itu athar dari khusyuknya hati. Jadi athar khusyuknya hati itu kan keluarnya air mata, bukan bicara. Kemarin kita sudah sebutkan ya, anutku bahkan di mazhab Syafi'i meskipun dengan harf nutku bil harf mufhim itu yuktirus shalah dengan syarat muta'ammid, sengaja dia. Tapi kalau jahil ikhtilafal ulama fihi. Ya, Syafi'i sama Hanabilah katakan yang batal. Kalau dia yantik jahilan bil hukum, dia nggak tahu hukumnya maka nggak batal. Tapi kalau Hanafiyah tetap batal. Jadi ini pertama tentang masalah menangis ketika sholat. Jadi yang perlu kita usahakan bukan mengetahui hukum, nggak masalah menangis ketika sholat, tapi yang kita perlu tanyakan bagaimana kita bisa sholat sampai menangis. Baik, hadis selanjutnya wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhal. Aku memiliki akses ya, dua akses untuk masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak semua orang itu sembarangan berudang-berudung menemui Rasulullah SAW. Jadi kalau mau masuk harus izin, nggak boleh masuk gitu aja brudas-brudus. Ya. Fakuntu idza ataitu, dan aku ketika datang menemui beliau, menemui Rasulullah SAW, wa huwa yusalli, keadaan beliau lagi sholat, ya. Wa huwa yusalli ma'arahu, ya Abil Tadkul, wa huwa yusalli ma'arahu, jawabnya apa? Wawu huna ay wawu, tapi wawu yang tidak ya masa belum hukumnya. Siapa yang bisa? Zaid wawu ini latan sangat seperti wahal jumlah sambil merujak utama. Jadi di sini hal jumlah. Jadi ketika saya datang menemui beliau,
beliau wa yusalli, ini jelas dalam keadaan sholat. Terjemahannya hal tanah itu tanah nahali, beliau untuk berikan isyarat kalau wa fi shalah. Nah, ini ada banyak hal di sini. Pertama, hadal hadis mutakallam fi. Hadis ini banyak dikritik oleh para ulama, terutama di ruwatnya. Dan fihi dha'fan, paling enggak di hadis ini dha'fun fi sanad wa dha'fun fi matan. Hadis ini punya kelemahan di sanad dan kelemahan di matan. Ya, banyak rawi yang dikritik, tapi nggak sebutkan satu-satu. Ya. Antum juga nggak faedah, tak sebutin juga nggak akan tahu. Soalnya kalau nanti film rijal nanti baru ya baca nama-nama ruwat. Yang jelas di sini mutakalam fi sanadi. Kemudian fi matni. Mutakalam fi matni. Jadi juga dikomentari oleh para ulama terkait matan hadis. Ya, terkait matan hadis ini. Di riwayat yang lain dalam jalur lain disebutkan fa in kana fi sholatin ya wa huwa fi sholatin sabbah. Jadi dalam riwayat yang lain beliau tasbih. Dan ini muafik dengan hadis yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya at-tasbihu lil rijal wa tasfik lin nisa. Di tasbih itu untuk laki-laki, menepuk tangan itu untuk wanita. Dan juga ini lebih aslam karena madzhab ulama, salah satunya madzhab Syafi'i, kata Safinah. Di Safinah ketika berbicara tentang hal-hal yang membatalkan salat itu adalah al-kalam. Al-kalam bahkan biharfin mufhim, dengan satu huruf yang bisa difahami kalam. Ya. Maka itu membatalkan sholat. Maka untuk selamatnya kalau orang ini terus difahami, itu kan kalam. Maka untuk selamatnya lebih aula ya khuruj minal khilaf. Jadi ya, aula kalau memang ada kebutuhan nggak usah anak pertama hadis ini dhaif, kedua ya, hadis ini yukhalif hadis yang menyelisih hadis yang lain. Kalau lebih aula ya membawanya kepada tasbih. Ini pertama. Dalil bahwasanya tanah fi shalah itu ghairu mubtil kalau ala fardhi sihhatin hadis wal amal bi hadis. Tapi kita sebutkan hadis ini ya nggak bisa kita indikan karena beberapa karena dua kelemahan tadi. Kemudian juga menyelisih hadis yang lain yang riwayatnya lebih sahih dan lebih selamat ketika seorang bertasbih dalam sholat. Ya. Kemudian ya hadis selanjutnya Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qultu li Bilal, aku berkata kepada Bilal, kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Aku berkata kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam him untuk para sahabat hina yusallimuna alaihi, ketika mereka seluruhnya menyalami Rasulullah bahwa yusalli, ketika sedangkan beliau lagi sholat, sedang sholat dalam keadaan sholat. Qala yaqulu hakadha wa basata kafah. Jadi dia menjawab, kan ngomong, dia menjawab dengan isyarat wa basata kafah. Seperti apa? Ada riwayat lain, riwayat nunduk, ada riwayat juga apa namanya dengan isyarat telunjuk. Ya. Tapi Allah Taala tidak dikembuna apa namanya isyarat ila ada asahuma ruwiyat fi hadzal bab.
disebutkan oleh Muhajir ya, isyarat bahwa hadis ini hadis yang paling kuat ya. Bagaimana kita sampaikan hadis ini sahahahu Tirmidzi Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan banyak ulama yang juga mensahihkan hadis ini ya. Sebagaimana muhaddis mu'asir Syekh Nasiruddin Albani juga mensahihkan hadis ini. Di Rasulullah SAW ketika salat ya, dia menjawabnya dengan isyarat. Di sini dalil bahwasanya jawazus salam ala musalli, bolehnya seorang mengucapkan salam kepada orang yang mati sholat, dan ini menjadi pilihan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i dulu. Nah, ini mazhab jumhuri Indonesia ya. Ini mazhab mayoritas orang Indonesia. Kalau kita sebutkan ya, mazhab Syafi'i kebanyakan orang menyalami orang yang sholat ya. Mas Joko lagi sholat, saya lewat, Assalamualaikum Mas. Nah, dijawab, ya Waalaikumsalam. Tapi juga pakai isyarat. Dan ini juga isyarat hadis ini disebutkan begini. Itu adat kasir. Jadi bukan satu orang yang menyalami atau mengucapkan salam kepada menyalami, nanti konotasinya seperti ini ya. Konotasinya salaman tangan, bukannya mengucapkan salam. Jadi bukan hanya satu isyarat yang mengucapkan salam pada Rasulullah SAW, dan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab lain, salah satunya Hambali, juga diriwayatkan oleh Ibnu Qasim bahwasanya Imam Malik juga berpendapat sama, tidak mengapa menyalami orang mengucapkan salam pada orang yang sholat. Jadi tidak ada la Malik an yusallim ala musalli. Ta'ala ini bisa jadi isyarat tentang pentingnya salam. Rasulullah SAW pertama kali masuk Madinah, naklukkan Madinah itu dengan apa? Salam, sapa, senyum. Salam, senyum, sapa, atau salam, sapa, senyum? Salam, senyum, sapa. Bukan salam, sapa, senyum, tapi salam, senyum, sapa. Dengan 3S. Makanya menaklukkan satu tempat itu sebenarnya jurusnya paling ampuh. Salam. Kalau ada lagi satu hadiah. Tahadu, saling doa, kalian berikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Tapi kalau nggak ada, modalnya mepet. Ya, tiga ini. Salam, senyum, sama. Bisa dapat dinikahkan sama orang yang di situ. Anaknya Masya Allah, bersantri, ramah, rapiah, akhlaknya baik. Besok nanti situ, saya punya anak satu, masih TK tapi ibunya lama itu. Salah satu banyak seperti itu, kisah-kisah luar biasa di Kalimantan itu. Ada dai Hidayatullah seperti itu, teman saya masuk ke kampungnya itu 6 jam naik rakit apa namanya itu, tahu sih otok-otok itu loh, ada apa nih pakai masuk semua itu 6 jam masuk ke sana, jurusnya itu banyak pemulaan sama senyum, sama salam, senyum, sampai akhirnya banyak yang ikut ngaji, buat musolanya ramai. Sampai akhirnya dia semuanya nggak boleh pergi. Ya, untuk supaya nggak pergi, paling efektif itu dinikahkan. Paling efektif. Kalau udah nikah itu ya, udah ketarik kakinya. Seperti itu. Makanya dulu dakwah, wasailul dakwah di masa awal-awal dakwah Wali Songo Indonesia
Indonesia itu dulu banyak dengan munakahat, saling menikahi. Jadi orang datang itu nikahi orang-orang lokal. Itu masuk Islamnya cepat. Rasulullah SAW ketika menikahi Juwairiyah bintu Harith, ya, Juwairiyah bintu Harith, maka terlaknatlah orang yang suka menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Dan sekarang banyak sekali di akun media manusia-manusia bejat yang jelek-jelekkan Rasulullah. Salah satunya adalah dengan dari sisi Rasulullah menikah banyak. Rasulullah itu ucapannya saya nggak tega untuk ucapnya. Bisa doakan Allah ajar lahul adab di dunia qabla akhir. Mudah-mudahan Allah segerakan adabnya di dunia sebelum akhir. Supaya orang lihat semua Allah hinakan dia sebelum dia mati. Ini terutama jaringan iblis sanatullah. Jenenge Muhammad Amin. Namanya Muhammad Amin. Tapi ya Allah jelek-jelek kan Rasulullah kulutnya itu. Namanya Rasulullah. Ada itu rajin. Namanya Muhammad. Tapi kurang ajarnya luar biasa. Itu kalau insya Allah. Kita itu kalau dengan itu emosi tok awalnya itu ya. Itu tambah tajam ala Rasul. Tapi kita sebut Rasulullah SAW itu tidak menikah, tidak melakukan kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa illa wahyun yuha. Ngomong saja Rasulullah itu dengan wahyu. Apalagi tindak tanduknya bicara. Kalau seandainya tidak karena wahyu, maka kita sebutkan dulu Rasulullah pernah mau mencarikan Hafsah itu orang. Maka ketika itu Jibril datang menyampaikan pada Rasulullah innaha sawwamah qawwamah wa hiya zawjatika fil jannah. Dia adalah seorang yang sawwamah, ahli puasa, qawwamah, ahli qiyamul lail, dan dia adalah istri di surga. Itu menunjukkan seluruh yang dikerjakan Rasulullah bukan karena nafsu. Tapi salah satu pernikahan yang penuh barokah itu pernikahan dia dengan Juwairiyah bintu Harith. Karena pernikahan itu tidak kurang 300 orang dari kaumnya masuk Islam. Nah, itu penting sekali kita mau menaklukkan satu daerah ya. Cari di pasar jauh ada di dapat satu nanti jatuh semua. Kita tahu tokohnya siapa itu penguasa daerah itu yang paling berpengaruh. Ini salah satu wasilah min wasail dakwah. Ya, hadis ya tentang bolehnya salam ketika sholat dan ini dhahaba ilaihi madzhab salah Hambali, Syafi'i dan Maliki. Kemudian selanjutnya ya pendapat kedua makruh. Nah, ini pendapatnya Jabir bin Abdullah atau Syafi'i, kemudian Abu Hanifah ya, boleh menjawab salam ketika sholat. Karena apa? Jawab itu akan membuat dia sibuk ya, membuat dia sibuk dari apa yang dia kerjakan. Anak kuliah ya, tadi kita sebutkan salah satu salam itu satu hal yang sangat penting sekali. Dan kita sebutkan juga dulu senjatanya Rasulullah lakukan tadi itu pertama kali menyampaikan ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dulu seorang akhbar, habrun ahbari Yahud, salah satu pemuka pendetanya Yahudi. Abdullah bin Salam itu orang yang sangat dicintai oleh orang Yahudi, dieluk-elukan. Ternyata beliau pura-pura ya, masuk Islam. Bukan pura-pura, diam-diam masuk Islam. Jadi diam-diam masuk Islam, kaumnya nggak kenal. Ya udah, karena semua buat strategi dakwah. Gimana caranya kamu kumpulkan kaummu seperti biasa, namanya Ustadz kan kalau mengumpulkan kan mesti ceramah ini. Jadi kumpulkan orang yang itu dikumpulkan, dia keluar disampaikan apa pendapat kalian tentang saya. Apakah
maka disebutkan anta khairun wabnu khairun. Engkau adalah orang yang paling baik di tengah-tengah kami dan anaknya orang yang paling baik. Ya. Kemudian wah dipuji habis-habisan. Habis itu disebutkan gimana pendapat kalian sekarang. Sekarang saya sudah masuk Islam. Itu di waktu yang sama. Wah gitu, Islam. Idan anta syarruna wa min syarrina. Kalau begitu kamu tuh orang yang paling buruk, anaknya orang yang paling buruk dari kamu. Di waktu yang bersamaan statementnya saling bertentangan, bertabrakan, kontradiktif. Yang pertama ngomong baik, kedua ngomong jelek. Waktu bersamaan orang Yahudi. Wala yaf'aluna dzalika illa hiddan wa hasadan ala Nabi SAW. Mereka tidak melakukan itu karena memang hasad, hatinya itu hasad dan penyakit hasad. Makanya wajar Rasul mengatakan iyakum wal hasada fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab. Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana kayu memakan api memakan kayu bakar. Kayu makan api makan kayu bakar. Habis cepat. Itu hasad. Nah, kita kalau hasad itu kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, hasad itu kadang terjadi di antara ahlul ilmi, di antara para ashabi, di antara para ulama, di antara orang-orang yang punya pondok pesantren. Gak enak mau pondok sana maju, sini gak maju. Harusnya pondok semuanya maju, kita semua. Pondok sini maju, alhamdulillah. Sana maju, alhamdulillah. Sana tambah maju, alhamdulillah. Babnya itu munafasah fil khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan saling berlomba-lomba terus sentimen kalau yang lain itu dapat prestasi. Sentimen kalau yang lain lebih baik itu jangan. Mengamalkan orang maju bodoh itu tutup. Itu ada wujud yang seperti itu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Hasad itu kadang dalam kebaikan, maka hasad itu tidak ada kebaikan sama sekali kecuali dalam dua hal saja. Sebelum menyampaikan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan, seorang yang telah diberikan harta, diberikan amanah harta. Fasallahu fi halakatihi 'alal haq. Kemudian dia gunakan harta itu untuk kebenaran, untuk menyokong, mensupport kebaikan. Uang itu akeh buat masjid. Di sana masjidnya dia, sana masjidnya dia, ada rumah Qurannya dia. Di pondok sini punya anak asuh 10, pondok sana anak asuh 15. Ada spesial nyumbang 1 M, boleh kita ini. Makanya boleh, ikut kepengen kaya itu boleh. Tapi syaratnya, niatnya yang benar. Kalau niatnya udah benar, cuma sekedar tanahum, nikmat dengan harta, nggak boleh. Ya. Kalau nikmat niat untuk kaya itu supaya duit ini nggak dipakai orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahlul fasad, ahlul maksiyah, ya. Supaya saya bisa memperjuangkan agama Allah, maka nggak apa-apa niatkan. Kemudian yang kedua, rajulun ata'allahu Qur'anan fayatlu bihi anak-anak. Soal Al-Quran, ya, kemudian dia ngaji terus pagi siang. Kita lihat anak itu siang kok ngaji, malam ngaji lagi, dini hari ngaji lagi, pagi ngaji lagi, ya. Bikin dan iri hasad dalam hal itu boleh, tidak apa-apa. Oh, saya kepengen rajin ngaji, saya kepengen bisa ngaji kayak fulan, itu harus.
Justru malah kalau kita nggak ada perasaan itu, ya, bertanya. Kembali ke salam. Salam itu apa? Itu adalah miftah futuhat, kunci untuk menaklukkan satu tempat. Ya, Abdullah bin Salam ketika itu kemudian yang menyampaikan hadis, salah satu hadisnya ini, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam wasilul jannata bisam. Dia mengatakan, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, kalau sudah tersebar salam, saling sapa, maka silaturahmi terjadi. Saling menikahkan satu lain, pisah-pisahan, itu kan penting, ya. Jadi keluarga semua, ini sama itu bisa, ini sama nyambung semuanya. Ya, dulu makanya Rasulullah SAW itu putrinya nikah sama Asma bin Affan. Ya. Hanya malah. Sekarang istrinya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dinikahi oleh Zubair. Orang dekat-dekat. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq dinikahi Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha. Anaknya Ali radhiyallahu anhu, Ummu Kulsum, dinikahi Umar radhiyallahu anhu. Saling menikah. Jadi Umar tuh mengatakan, saya nikah itu bukan semata-mata karena dianya. Ya ngapain? Ummu Kulsum masih kecil gitu. Umar udah tua. Saya nikah itu salah satunya supaya saya nyambung nasabnya dengan nasabnya Ahlul Bait. Anak saya nyambung nasabnya dengan Rasulullah. Itu fadil. Hafsah bin Umar nikah sama Rasulullah SAW. Itu muter aja. Makanya kalau ada punya adik perempuan, nggak usah pelit-pelit sama konconya. Konconya sing soleh, sama adik saya mau Abu kan. Tutup. Itu kita tahu jaraknya ini baik dan jelas. Boleh kesini lihat sing lagi gitu. Itu gak bukan seperti itu. Yang lain gitu kan, yang kita itu tahu jalur. Jadi afsus salam wasil arham wa at'imut ta'am, ngasih makanan doang. Makanan ini berkat luar biasa. Makanya tradisi Jawa itu kuat. Tradisi Jawa itu justru saling nganterin makanan, undangan, sambatan tuh. Gotong royong ada makanannya, ini ada makanannya itu bukan dari itu jasa bersyukur. Karena Rasulullah mengatakan, aftaran indakum sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar. Ya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kan gitu kan? Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Ya. Konco kafir kabeh. Akhlaknya mewarisi. Ya. Sahib sahib. Konco itu teman itu sahib. Akan narik kita. Teman-temannya itu ahlul fusuk, ahlul fujur. Konco itu kabeh seneng musik, mesti dia nanti lama-kelamaan seneng musik. Koncone kabeh senenge maksiat, dia mau nggak mau nanti terjatuh pada maksiat. Kalau kita lihat polanya, hatta di pesantren itu gitu. Pelanggan kalau pelanggan, ya. Sampai di pondok itu polanya tuh gitu. Polanya juga biasanya ngaji terus hafal Quran terus gaule kalau pelanggan gitu. Ceritanya belum ada, selama saya pesantren itu belum dapat kan. Yang seneng langgar ya seneng langgar kan. Jadi ngumpul sendiri. Al-arwah junud dan hujan. Nyari pasangannya sendiri. Itu makanya gitu. La ya'kulu wa tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Makanya orang
kalau dulu itu masuk kalau ada, ini saya diceritain aja. Kalau dulu itu kalau ada dikabari kiai mau mampir ke rumahnya, mesti bingung. Kalau ini boleh pide, nyiapin makanan itu mau jamu tadi. Karena sebenarnya mereka di sini mungkin nggak ngerti, tapi karena apa namanya sudah mengakar, taklim itu mengakar. Nah dulu itu ulama-ulama kita luar biasa. Wala yaqulu ta'amaka illa. Jadi ulama dulu mengajarkan Islam di Jawa itu langsung praktek. Wong Jawa nek kon ngapal hadis ngono ora bakat. Ya ada bakat yang bakat beberapa tok gak semuanya. Kadang bilang itu setahun loh masih alkamdu terus gitu. Padahal sudah setahun gitu. Itu kadang beberapa susah gitu. Memang nggak bisa dipungkiri. Ya, mereka nggak masalah nggak bisa, tapi amalnya dapat. Jadi kadang dari sisi amal mereka lebih baik daripada kita yang ilmunya lebih satu langkah dua langkah. Baik, itu terkait salam. Jadi itu ada khilaf di antara para ulama, tapi yang jumhur mengatakan boleh mengucapkan salam kepada orang yang lagi sholat dengan syarat jawabnya nggak pakai salam. Jadi sebagian ulama meskipun ada sedikit yang bolehkan pakai salam, ada yang bolehkan assalamualaikum waalaikumsalam ada, tapi ini dikhawatirkan termasuk dari kalangan. Maka nanti yang paling aman seperti isyarat hadis itu jawabnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak paham ya nanti setelah sholat difahami. Gue ngomong tangan ini nanti saya jawab apa? Nanti dijelaskan cara jawabnya dengan cara seperti ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan wala khilaf bainahuma fayajuzu an yakuna asyara fi isbihi marrah wa marratan bi jami'i yadayhi wa yahtamil an yakuna murad bil yad wal isba' hamalan lil mutlaq. Jadi ini bukan intinya boleh jawab salam ya, taratan itu dengan seluruh tangannya, taratan dengan isbi. Isbi itu satu isba', satu apa namanya? Satu jarinya. Itu kadang seperti itu. Faqala bil ra'si, di riwayat yang lain dengan ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kadang taratan ra'si, taratan bi jami'i kafai, asabi'i kafai, wa taratan bi isba'. Dengan satu telunjuknya. Baik. Terakhir hadis yang terakhir sore ini kita bahas. Wan Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Qatadah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab." Rasulullah SAW sholat satu ketika beliau sholat sambil gendong Umamah bintu Zainab. Fa idza sajada wada'aha, kalau sujud diletakkan. Itu wa idza qama hamala, kalau bangun ya di samping itu kan dan nangis ngomong lagi. Wa huwa yaqumu fil masjid, dan beliau mengimami, sedang imam padahal beliau imam. Jadi kalau saya pernah mampir di satu masjid di satu tempat, saya akan menyebutkan tempatnya. Saya sama keluarga mampir mau sholat asar. Kebetulan baru selesai sholat, kemudian saya masuk bawa anak si Buset sama Unes. Itu masuk ada bapak-bapak bapak-bapak setengah mbah, bapak kembah-bahan. Jadi dia itu lihat saya langsung matanya menciring. Saya enak kayak begitu langsung disamperi. Dia ngomong, "Mas, boten nilok anak bocah cilik, boten nilok itu
masih aneh buatan nggak boleh, tapi sedikit dengan penekanan lebih. Jadi nggak pantas, tapi ini dini. Jadi mi'yarnya dini, bukan mi'yarnya urf, tapi mi'yarnya apa? Dini. Jadi gitu itu maksudnya. Ribut Pak niki pinggir jalan ya tak, buatan tak betul mungkin pinggir Jawi mungkin ketabrak jalan, tabrak mobil dan lain sebagainya. Saya berusaha menggunakan alasan yang logis, tak bukan pakai dalil apa apa. Dia mengatakan himpun jenengan sedang nanggung dosa. Ini kan yang satu namanya orang ya, masyarakat kita seperti itu. Masyarakat kita ya harus lapang dada tuh. Oh jenengan ini kurang ngerti hadis pun malah tambah ribut nanti kalau kayak gitu kan. Oh nggih Pak, nggih mboten napa-napa. Nah, kita kan berusaha jawab juga dengan orang yang sepuh seperti itu, kita jawab yang logis yang mungkin, karena itu kan di pinggir jalan terus arus kendaraan itu cukup wah terus rame dan gitu nggak ada batas. Jadi antara masjid sama jalan raya itu nggak ada pagar atau apa, nggak ada. Jadi mana turun masjid ya kayak Atakwa ini, Atakwa mendingan masih ada ininya Pak. Nah itu nggak ada, jadi masjid teras langsung jalan raya gitu. Makanya saya jawab seperti itu. Jadi ya sesuai untuk hadis gitu. Bagus itunya. Jadi nggak semua mau itu dalil kita oke. Pokoknya lagi nggak mood itu dikasih dalil itu malah nanti jadi benci. Itu hadis gitu. Nanti malah repot gitu. Jadi malah nanti benci sama hadis kita malah ya. Makanya harus lihat nikul lima makamin setiap tempat itu ada perkataan yang sesuai. Ini riwayat ini banyak. Riwayat ini muttafaq alaih, ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan berbagai versi lafaz ya. Tapi yang jelas secara umum ya muttafaq alaih. Ya, muttafaq alaih itu a'la darajat sihah. Ya, yang paling tinggi derajat kesahihan. Ya, disebutkan di sini karena yusolli, ya, disebutkan karena sholat yusolli itu bisa jadi sholat zuhur atau sholat asar, sebagaimana dalam riwayat yang lain dengan mutaba'ah di riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Qatadah, bainama nahnu nantadhiru Rasulullah lis-shalah fi dhuhr. Ya, itu disebutkan dengan jelas sholatnya apa? Sholat zuhur dalam riwayat Abu Dawud. Kemudian di riwayat yang lain kawil asar. Ya, kawil asar itu ada insyaallah syak fi rawi. Rawi ini ya sub, apakah ini di asar atau zuhur. Waqad da'ahu Bilal bin Salat itu kharaja ilaina wa Umamah bintu Abi As ibnu. Nah, jadi ini putri cucunya Rasulullah, cuma cicit cucunya Rasulullah dari putrinya Zainab bintu Rasulullah. Suaminya Abu As. Kita sudah ceritakan ya tentang Abu As ini sama Zainab bintu Rasulullah. Cerita yang sangat romantis kan. Jadi bagaimana suaminya masih kafir, kemudian Zainab masuk Islam, masih musyrik, berpisah, keduanya masih saling mencintai. Si Abu As ini orangnya masya Allah akhlaknya baik sekali, bagus. Sampai dia keluar perang Badar itu muklah, keluar perang Badar itu terpaksa. Makanya sampai Rasulullah mengatakan kalau ketemu fulan ini serasa ditinggal, karena dia nggak mau kelahi sebenarnya, cuma pantas kok betul gitu. Enak, ternyata termasuk tertawan. Setelah tertawan, maka yang nebus istrinya, mantan istrinya. Ketika itu ya bisa dikatakan mantan, dan nanti nikah bersatu lagi. Dan nebusnya menariknya dengan kalungnya milik ibunya Khadijah itu Khuwailid. Jadi kalungnya ibunya dikasihkan ke Zainab itu dibuat nebus suaminya karena cintanya dia kepada suaminya. Sampai Rasulullah SAW ketika lihat kalung itu teringat pada istri beliau sangat cintai. Aisyah itu maghirtu li ahadin ya asyad min khirati ila Khadijah. Tapi aku tidak pernah cemburu pada seorang pun ya,
lebih cemburu pada Khadijah. Padahal Khadijah itu udah meninggal. Jadi kalau cemburu itu wajar. Cemburu yang nggak wajar itu kalau cemburu kepada wanita yang belum dinikahi. Maksudnya orang kalau punya istri dua, cemburu istri pertama, istri kedua wajar. Ya nggak wajar itu. Ini si istri cemburu pada wanita yang belum dinikahi oleh suami, karena nggak boleh kan hubungan di luar nikah. Harusnya kalau mau cemburu, cemburu sekalian yang wajar, yang boleh cemburu. Ya. Jadi Rasulullah SAW ingat, karena ingat istri itu dia nangis. Ingat kalung itu, kenangannya banyak. Nomor itu sampai Rasulullah nggak bisa ini. Rasulullah nggak memutuskan. Dia seorang yang sangat bijak sekali. Dia mengatakan, saya nggak bisa memutuskan ini bisa nebus Abu As Ibnu Rabi atau tidak. Kalianlah yang memutuskan. Para sahabat, ya jelas nggak mungkin mereka nggak mengatakan itu. Mereka tahu kayak apa Rasulullah, bagaimana yu'adzimu. Ya. Maka para sahabat ketika itu langsung mengatakan, ya Rasulullah, diterima. Maka ketika itu kalungku itu pun diberikan kembali ke Rasulullah. Kami kan kalau tebusan itu kan aslinya ya, haknya istilahnya daulah, dikelola untuk umum. Sampai akhirnya Abu As ketika itu sebenarnya ketika beliau ditawan itu udah kepengen masuk Islam. Jadi dia sudah niat masuk Islam lama. Bahkan ketika ditawan dia bisa aja saya masuk Islam selesai. Tapi Abu As tidak ingin orang-orang mengatai beliau masuk Islam gara-gara takut, gara-gara under pressure, gara-gara dia ditawan terus masuk Islam. Kedua, beliau masih punya titipan karena orangnya tuh amanah, orangnya akhlaknya baik, banyak orang titip duit ke dia. Jadi kalau orang sekarang titip duitnya ke bank, kalau orang dulu titip duit itu kepada orang yang memang amanah. Jadi ma'ruf kalau ada fulan, amin. Saya nanti titip ke kedua. Orang banyak titip duit ke dia. Karena kalau dia titip itu nggak dipakai duitnya, nggak dikemanakan, dijaga benar. Ya hartanya dijaga. Maka dia balik tujuannya untuk membalikan titipan-titipannya kaum musyrikin. Beresin seluruh urusannya, begitu beres nggak ada satupun tanggungan titipan yang dia bawa, dia kembali lagi ke Madinah kemudian masuk Islam. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan lagi antara beliau dengan putrinya Zainab binti Rasulullah tanpa akad. Jadi para ulama nanti menyampaikan kalau dulu sudah pernah nikah, kemudian terpisah, orang Kristen nikah dengan cara Kristen, satunya masuk Islam, terpisah kan, otomatis nggak boleh gabung atau beda lah kalau yang musyrik. Kemudian satunya masuk Islam, kemudian dia nyusul, ujung-ujungnya nyusul, maka ketika itu hubungan suami istri itu otomatis kembali. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi kembali ke hadis ini. Ini di Abu Dawud sholat duhur. Ya. Kemudian wa huwa hamilun umamah. Hamilun umamah. Umamah ini ya maf'ul bihi. Ya. Hamil itu apa? Ismul fa'il. Ya. Dia menasabkan maf'ul bihi. Kemudian wa huwa hamilun umamata, jadi fi mahalli nasbin hajjun. Jadi sholat dalam keadaan sholat dalam keadaan beliau gendong Umamah bintu Zaid bintu Abu As itu bibinya kepada bintu Abu As itu. Nah, maka para ulama dari sini mengambil kesimpulan dalil puasanya tidak mengapa sholat sambil gendong anak kecil, tapi tidak membatalkan idan taat hajah ini. Kalau memang hajah itu
Kadang kalau nggak digendong ditaruh itu nangis, madharatnya lebih banyak. Sak masjid keganggu semua. Maka dia gendong. Dan dia minal amal alati la tubtilu shalah. Ya. Nah, maka Ibnu Rajab Al-Hambali katakan hadza nasun sharih fi jawazi misli hadzal amal fi shalah al-maktubah wa anna dzalika la yukrah fihi fadlan an yubtilah. Makruh aja enggak, apalagi membatalkan. Makruh aja enggak. Nah, kemudian hadis ini banyak takwil ulama ya. Salah satunya ada yang mengatakan khas bin Nabi, yang mengatakan ya nggak boleh mengatakan ini khas bin Nabi. Kemudian ada yang mengatakan ini banyak, tapi yang wajib utama, yang lebih kuat bolehnya ya seorang gendong anak kalau memang ada hajat di situ. Ya. Jadi ada menunjukkan harokah-harokah di situ, gendong, naruh itu tidak membatalkan sholatnya. Kemudian selanjutnya hadis ini juga jawazi hamil atfal fil masjid, bolehnya membawa anak ke masjid ya. Dan juga isyarat harus mengkondisikan anak kecil kalau bawa ke masjid. Rasulullah itu kan bawa di bokong, itu artinya dikondisikan, nggak dibangke malah dikon mayu-mayu bukan. Boleh bawa tapi diajari sambil dikondisikan. Kalau yang rame, kalau nggak rame nanti tak kasih hadiah. Kan itu nggak dikondisikan. Jangan dibiarin aja, wis. Boleh bawa anak di masjid terus sak-sae karepe wis ujung kulit ya mau main-main gitu. Ya, juga nggak benar. Jadi tengah-tengah boleh bawa tapi sambil ditakdir. Ditakdir itu diajari dia bagaimana adabnya ketika di masjid. Makanya anak-anak itu sobi mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz ya sah kalau dia jadi imam sholat meskipun belum balik. Nah zaman sekarang susah dapetin anak yang mumayyiz sebelum balik, bahkan anak balik itu kadang belum mumayyiz ya. Saat itu awal-awal daftar padahal udah lulus SD kan masih ramai, padahal dia sudah lulus SD. Kalau dulu zaman sahabat itu anak-anak kecil sudah mumayyiz karena dari kecil sudah ditakdim masuk masjid diajari sama apik. Itu namanya jadi dia dari anak kecil terbiasa untuk ini ada faedah besar. Jadi kalau dari kecil dibiasakan maka nanti sampai gede pun akan terbiasa. Kenapa anak-anak muda sekarang susah ke masjid? Karena dari kecil nggak dibiasakan, terbiasa di masjid. Kemudian terakhir hadis ini menunjukkan husnul khuluqin Nabi, bagusnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagusnya akhlak beliau, bagaimana beliau ketika sholat ya itu sama anak kecil pun beliau berakhlak dengan cara sangat baik. Allah Taala ya. Dan hadis tentang hamil atfal fil masjid ini banyak sekali sampai Abu Muhammad Al-Maqdisi beliau punya kitab namanya jadi beliau itu sekitar 40 lembar. Dia mengumpulkan riwayat-riwayat seluruhnya tentang bolehnya bawa anak ke masjid. Allah Taala barakallahu fikum. Kita cukupkan sekarang untuk musik.